Jangan sampai kita menyalahkan atau menyalahgunakan identitas diri kita sebagai nasir Allah masa kini. Mari kita mengisi kehidupan yang kita jalani dengan kita menghargai identitas diri kita sebagai anugerah Tuhan. Karena kalau kita menghargai identitas kita, maka kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur saat ini Bapak Ibu Saudara boleh kembali mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti di rumah saudara masing-masing melalui medsos. Dan juga kami menyapa pendengar setia Radio Proskuneo 105,8 FM. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selama kita beribadah secara online, kita masih terus merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita. Siapkan hatimu saudara, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah, Engkau Bapa kami yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami masih terus merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Untuk itu saat ini Bapa yang baik, kami kembali berada di hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Mari kami mengundang Engkau Roh Kudus yang manis. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami bersatu hati Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan percaya, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Tepat pada waktunya ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku. Mari dengan iman katakan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Amin Tuhan Yesus. Takkan pernah Dia kecewakan
tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. Oh amin Tuhan Yesus. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Mari angkat tanganmu dan katakan, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Lagi kami menserukan kepadamu Tuhan, dan ku berlari kami berlari padamu Yesus. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dan dengan iman serukan, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Lagi dengan iman katakan, ku berpegang pada Allah yang hidup. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hanya Engkau Allah yang hidup dan luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Amin, saja amin. Tuhan Yesus. Saat ini kami semua mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus bersama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Engkau gunung batu hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari dengan sukacita lambaikan tangan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Lagi dengan sukacita kita sama-sama nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Lagi dengan sukacita kita katakan bagi Yesus, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi lagi. kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kembali tundukkan kepalamu, kita berdoa. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Bapak, sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin Yesus, Kami amin. boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan Haleluya, dalam kehidupan Yesus. kami. Saat ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaannya. Kau berkati keluarga mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Kau anugerah terindah. Kami hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari yang terbaik bagi Dia katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau anugerah dalam kehidupan kami. Engkau sungguh berarti dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, engkau yang berharap penuh kepada Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan, terima kasih terima kasih oh penuhi kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya.
karana barala basi karana barala barala. Tiarala pata karana barala basi karana. Mengalir Roh Kudus. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pertolongan-Mu Tuhan. Tiarala barala basi karana barala. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiarala barala basi karana barala. Mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya kami hanya mau berharap kepada Engkau. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Amin Yesus. Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Amin Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih sungguh, mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan satu-satunya penyembuh dalam hidup kami. Amin, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Amin, amin Tuhan. Engkau satu-satunya segalanya dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya. Karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan kembali saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian pemahaman sehingga firman-Mu yang kami akan pelajari sebentar, kami dapat mengerti, pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati seluruh dan jemaat-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka, menyertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu yang kedua pada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kitab Filemon dan hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah saya, Kasih yang Mengubahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita pada kondisi dan situasi yang sangat-sangat sulit karena tekanan dan persoalan masalah yang silih berganti, maka kita membutuhkan dukungan secara nyata dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja itu keluarga, bisa saja itu sahabat, teman, ya, rekan kerja kita, bahkan juga rekan sepelayanan kita untuk memberikan support kepada kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dukungan secara moral atau secara mental sangat dibutuhkan oleh setiap kita ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Bantuan dana itu perlu, bantuan secara finansial itu penting Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu bantuan moral sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan menguatkan orang tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang sedang dibutuhkan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dipenjara di Roma. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa Paulus tidak membutuhkan secara finansial. Dia membutuhkan karena dia saat itu berada di penjara, tapi juga lebih daripada itu dia membutuhkan dukungan atau bantuan secara moral, baik dari rekan-rekan sekerjanya maupun juga dari jemaat yang dilayani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus menyebut dalam surat-suratnya, dia menyebut teman-teman sekerjanya. Kolose pasal 4 ayat 10-11 dikatakan begini, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Lihatlah bagaimana Rasul Paulus sangat-sangat membutuhkan rekan kerjanya untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan kepada dia di saat dia mengalami tekanan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar bahwa dari sekian banyak teman kerja dari Rasul Paulus, maka salah satu di antaranya bernama Filemon. Dan Filemon ini sangat-sangat memberikan kontribusi dalam kehidupan Rasul Paulus. Mari kita buka dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-7. Karena kita Filemon cuma satu pasal,
ayat yang ke-7 berkata begini. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Paulus berkata bahwa dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Siapa yang dimaksud dengan kata "mu" dalam ayat ini? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini ayat ini. Saudara Filemon, kasih-Mu terhadap semua umat Allah menggembirakan saya dan memberi dorongan kepada saya. Semua umat Allah sudah menjadi gembira karena saudara. Ternyata kehadiran dari Filemon atau keberadaan dari Filemon bukan saja menggembirakan hati daripada Rasul Paulus, tetapi juga kepada jemaat, terutama jemaat yang ada di Kolose. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya sebenarnya Filemon ini dikatakan dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus yang melayani Filemon kemudian dimenangkan atau hasil pelayanannya seperti yang ditulis dalam ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu bisa membaca di sana. Tapi kemudian bukan hanya menjadi anak rohani dari Rasul Paulus, tapi Filemon ini kemudian disebutkan dalam ayatnya yang pertama, Filemon ini adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus. Ada satu peningkatan, awalnya hanya sebagai anak rohani, tapi kemudian dia menjadi seorang rekan sekerja bagi Rasul Paulus. Filemon ini juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rumahnya dipakai untuk tempat ibadah jemaat di Kolose. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya yang kedua. Selain itu, ternyata Filemon ini adalah seorang yang kaya. Mengapa? Karena dia memiliki beberapa budak dan diantaranya adalah bernama Onesimus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan Paulus dengan Onesimus ini unik karena apa? Walaupun Onesimus ini adalah budak dari Filemon dan Paulus melayani jemaat di Kolose yang notabene rumah Filemon digunakan sebagai tempat ibadah jemaat Kolose, tapi Paulus tidak berjumpa, Paulus tidak melayani Onesimus di sana, tapi nanti ketika di penjara barulah mereka bertemu. Dan menyebabkan Onesimus ini menjadi bertobat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, surat Filemon ini adalah satu-satunya surat pribadi Paulus yang dikanonkan menjadi firman Allah. Kalau kita perhatikan ayatnya yang kedua, dikatakan di sana bahwa ada dua nama yang disebutkan dalam ayat yang kedua. Ada nama Apfia dan Arkippus. Dan kedua nama orang ini yang diberi salam oleh Rasul Paulus, oleh beberapa penafsir meyakini bahwa Apfia ini adalah istri dari Filemon, sedangkan Arkippus adalah anak dari Filemon. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apa pentingnya istri dan anak Filemon harus disebut dalam ayat yang kedua ini? Ingat sekali lagi bahwa ini adalah surat pribadi dari Rasul Paulus kepada Filemon. Ini penting disebutkan karena apa? Filemon sebagai kepala keluarga, dialah nanti yang akan mengambil keputusan untuk menerima kembali Onesimus yang adalah mantan budaknya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Filemonlah sebagai kepala keluarga dan tentunya atas persetujuan istrinya dan juga anaknya untuk memaafkan dan menerima kembali mantan budaknya yang sudah merugikan dia dan keluarganya, lalu diterima bukan sebagai budak, tapi dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana bahwa diterima sebagai saudara yang kekasih. Filemon 1 ayat yang ke-16 bagian A dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Sekarang Onesimus
bukan hanya sebagai budak lagi, tetapi derajatnya sudah naik karena dia sudah menjadi saudara seiman yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Filemon punya hak mutlak untuk menolak permintaan Paulus untuk menerima kembali Onesimus dalam keluarganya. Sebab Onesimus ini sudah merugikan dia. Dan bagaimana dia harus menerima kembali dalam kehidupan keluarganya. Dan diterimanya Onesimus bukan sebagai budak, tapi Paulus berkata, terimalah dia sebagai saudara seiman yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah Filemon menunjukkan apa yang dikatakan oleh surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sekalipun Filemon punya alasan untuk menolak, sekalipun Filemon bisa berkata, saya tidak mau menerima dia, atau okelah saya menerima dia tetapi tetap menjadi seorang budak. Tetapi tidaklah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata jemaat di Kolose adalah jemaat yang memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Dan Filemon ini adalah salah satu jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-6, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini, dari berita itu kita mengenal dengan benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka diubahkan. Ada sesuatu yang nampak, ada sesuatu yang bisa disaksikan, bisa dilihat oleh orang lain. Dampak kehidupan kerohanian dari jemaat yang ada di Kolose, dan salah satunya adalah Filemon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Aristoteles, seorang filsuf, berkata begini, setiap orang bisa menjadi marah. Itu adalah hal yang mudah. Tetapi menjadi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di saat yang tepat, dengan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang tepat, bukanlah kemampuan setiap orang dan bukanlah hal yang mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Filemon? Apa yang seharusnya kita lakukan juga dalam hidup kita, sehingga kasih kita mengubah hati orang lain. Dari penjelasan saya di atas, maka saat kita mengasihi orang lain bukan dengan cara pandang kita, tapi menurut cara pandang Allah. Kapan hidup kita, kapan kasih kita bisa merubah hati orang lain? Yaitu ketika kita mengasihi orang lain bukan dengan cara pandang kita, tapi dengan cara pandang Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Filemon. Dia bisa menerima Onesimus, mantan budaknya, bukan dengan cara pandang dia, tapi dengan cara pandang Allah. Arti nama Filemon adalah penuh kasih. Yang menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang membawa surat dari Paulus kepada Filemon adalah Onesimus sendiri. Saya kira bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang saja bagi seorang Onesimus membawa surat yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus, kemudian membawanya, mengantarkannya kepada tuannya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah.
Karena apa? Karena antara Filemon dan Onesimus ada sesuatu yang menjadi tembok pemisah di antara mereka. Ada masalah di antara mereka, tapi lihatlah bagaimana hikmat Tuhan atas Paulus sehingga melalui Onesimus Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyampaikan surat itu kepada Filemon. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal ini bisa dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena bagi Rasul Paulus, Onesimus ini bukan lagi statusnya sebagai seorang budak, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Paulus menganggap bahwa Onesimus ini sudah dianggap sebagai anak sendiri. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanannya. Itu sebabnya Paulus menaruh kepercayaan penuh kepada Onesimus untuk membawa surat kepada Filemon. Arti nama Onesimus itu adalah berguna. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus berkata kepada Filemon dalam ayatnya yang ke-11, dikatakan begini dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan begini, pada waktu dia masih budakmu, memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang dia sudah sangat berguna, baik untuk saudara maupun untuk saya. Perjumpaan Onesimus dengan Tuhan membawa perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya dia sudah merugikan Filemon, tuannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan Paulus, maka Paulus berkata bahwa dia sekarang sangat-sangat berguna, bukan cuma untukmu Filemon, tapi juga untuk saya. Itu sebabnya karena dia sangat berguna untukmu, aku mengirimnya kembali untuk dia bersama-sama dengan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya maka seharusnya kita menampakkan karakter Kristus dalam hidup kita setiap hari. Kita meneladani Tuhan Yesus karena kita anak-anaknya. Karena kita mengenal dan percaya kepadanya. Selanjutnya, melalui kehidupan kita, dunia akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita tidak bisa berkata kepada dunia bahwa pandanglah saja kepada Yesus. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Yesus mau agar kita semua tanpa terkecuali yang percaya kepadanya itu menjadi teladan bagi orang-orang dunia. Itu sebabnya Yesus berkata, kamulah saksiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, kapan kasih kita mengubah hati orang lain? Yaitu bila mana kita memiliki kasih tanpa syarat. Bisa saja, sekali lagi, bisa saja Filemon berkata bahwa saya mau menerima Onesimus dalam keluarga saya, tapi ada persyaratan-persyaratan yang dia ajukan kepada Paulus. Tapi lihatlah, kesaksian hidup dari Filemon yang bukan saja hanya didengar oleh Rasul Paulus, didengar oleh orang lain, tapi dia buktikan bahwa orang yang sudah merugikan dia, orang yang sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat merugikan Filemon bersama dengan keluarganya. Dan dia pun bersedia untuk menerimanya. Dia menerimanya bukan sebagai seorang budak, tapi dia menerimanya sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther King berkata, saya memutuskan untuk hidup dalam kasih karena kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk
dipikul. Saya ulangi sekali lagi pernyataan dari Martin Luther King. Dia berkata, saya memutuskan untuk hidup dalam kasih karena kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Kalau kebencian itu adalah sesuatu beban yang terlalu berat untuk dipikul, kenapa kita tidak mau mengampuni? Kenapa kita tidak mau mengasihi orang yang sudah merugikan kita? Kenapa kita tidak mau melepaskan pengampunan sekalipun kita sudah merasa dirugikan? Kita merasa bahwa sudah disolimi oleh orang yang kita pernah tolong, kita pernah bantu. Ini satu statement yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Yang mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang memikul beban yang terlalu berat dan ternyata beban itu karena sakit hati, karena kebencian kepada orang lain. Bisa saja mungkin kepada suami, bisa saja kepada istri, bisa saja kepada orang tua, bisa saja kepada anak-anak, bisa saja kepada rekan sekerja kita, rekan pelayanan kita, bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami kebebasan dalam hidup kita, kalau kita mau supaya kasih Kristus yang ada dalam hidup kita bisa dirasakan, bisa dialami oleh orang lain, maka mari kita belajar untuk memutuskan hidup dalam kasih. Karena kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Ada kata bijak berkata, kebencian tidak dapat dihentikan dengan kebencian, hanya dapat dihentikan oleh kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Filemon terhadap mantan budaknya Onesimus. Dia tidak perlu untuk terus-menerus membenci dia karena sudah merugikan dia. Tetapi bagaimana caranya untuk menghentikan kebencian itu? Caranya adalah dihentikan oleh kasih. Memang kekuatan kita, kemampuan kita pasti akan berkata tidak bisa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa di hati kita ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kuduslah yang memampukan kita sehingga sekalipun kebencian itu begitu mungkin sudah bertahun-tahun mendarah daging dalam hidup kita. Sehingga kita memikul beban yang terlalu berat. Tapi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mau mengalami kebebasan, kalau kita mau supaya kasih Kristus itu sungguh-sungguh dialami oleh orang lain bukan cuma kita, mari hentikan kebencian dengan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira bahwa masih lekat di ingatan kita, ini peristiwa kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu, yaitu seorang wanita, anak satu-satunya, anak sematawayang, pasangan suami istri, Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth, yang dibunuh, namanya Ade Sarah. Untuk selengkapnya seperti apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri ke atas apa yang terjadi dalam hidup mereka, mari kita saksikan video selanjutnya. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak,
masa depan tuh udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya? Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku gak mau ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang. Dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali. Jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa.
Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Allah lah yang memampukan dan menolong kedua orang tua dari Ade Sarah ini sehingga mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah membunuh anak sematawayang. Karena kasih agape Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menderita sengsara mati di salib untuk mengampuni dosa dan pemberontakan kita. Karena kasih agape Filemon bersedia menerima Onesimus budaknya yang sudah merugikan dia untuk menjadi saudara seiman. Karena kasih agape juga, maka kedua orang tua Ade Sarah bisa mengampuni orang yang sudah membunuh anak mereka. Kasih agape yang sama juga yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara dan saya tanpa terkecuali untuk bisa mengasihi orang lain dengan cara pandang Allah dan tanpa syarat. Sekalipun mereka sudah merugikan kita, sekalipun mereka sudah menghancurkan nama baik kita, sekalipun mereka sudah menghancurkan karir kita, pelayanan kita atau apapun juga, sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tutup Alkitab Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sambil kita menaikkan satu pujian kepada Allah. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan rasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Rasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih.
Bapa di surga, kami sudah mengalami kasih yang sempurna yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami, tersalib di atas Golgota karena mengasihi kami, agar kami orang-orang yang berdosa diselamatkan. Tuhan Yesus, biar kiranya firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini mendorong kami, mengingatkan kami untuk menjadikan hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah itu kepada mereka. Karena Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan mau nolong kami, Tuhan memampukan kami apapun keadaan yang kami alami hari ini. Apapun situasi yang kami sedang hadapi saat ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengampuni orang yang sekalipun sudah merugikan kami, sudah menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan keluarga kami, menghancurkan usaha kami atau apapun itu. Tuhan tolong kami sehingga melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan, melalui kehidupan kami Engkau yang diagungkan, sehingga dunia boleh melihat kasih Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biar kiranya Roh Kudus akan terus mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun juga kami berada. Dalam keadaan apapun juga. Dan dunia akan melihat bahwa Yesus sungguh hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita semua bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita menserukan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini yang menguatkan kami Tuhan, ini yang meneguhkan iman percaya pengharapan kami. Sekalipun kami berada di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini oleh karena COVID-19 yang belum berlalu dari bangsa kami.
Karena kami meyakini bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap keadaan apapun juga. Itu sebabnya Tuhan, kami akan terus memandang hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua pejabat. Engkau menolong mereka, Engkau mampukan mereka Tuhan dalam mengambil kebijakan-kebijakan, untuk mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan bangsa dan negara kami. Hikmat-Mu Tuhan atas mereka, Hikmat-Mu Tuhan yang akan memampukan dan menolong mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, setiap langkah-langkah tindakan yang mereka lakukan, semuanya itu untuk kepentingan bangsa dan negara, semua untuk kepentingan masyarakat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, khususnya juga buat Bapak Presiden kami. Bersama dengan keluarga, Tuhan kira akan menolong, Tuhan kira akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Biar setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan, semuanya itu akan terus membawa bangsa ini akan tetap kuat menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berotoritas di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID saat ini. Tuhan Engkau tolong mereka, biar mereka juga memiliki semangat yang baru sehingga mereka juga boleh kembali pulih sehat dan kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Para medis yang tidak pernah jemu-jemu untuk terus mengupayakan kesembuhan para pasien, Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. Bahkan juga kaum keluarga mereka Tuhan berkati. Dan juga biarlah tersedia APD yang dibutuhkan oleh para medis, bahkan juga obat-obatan. Tuhan Kau tolong dalam nama Yesus, sehingga segala kebutuhan mereka terpenuhi. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sudah melakukan ibadah di gereja mereka masing-masing. Biarlah mereka juga tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena semua tujuannya adalah untuk kebaikan kami bersama. Bahkan juga gereja-gereja, bahkan kami dalam persiapan-persiapan kami untuk pelaksanaan di gereja, untuk pada waktu-waktu yang akan mendatang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong. Sehingga setiap persiapan itu boleh terselesaikan dengan baik dan kami pun juga boleh beribadah di gereja. Di dalamnya Tuhan ditinggikan, dipuji dan permuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada. Engkau senantiasa menopang mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, meneguhkan iman, percaya, pengharapan mereka. Sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, mereka tidak akan pernah menyangkal Engkau. Mereka tidak akan pernah meninggalkan iman mereka. Tapi mereka semakin setia, kami semua semakin setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini, bahkan pada hari ini, Tuhan juga akan menyempurnakan sukacita mereka. Apapun jadi kerinduan dan harapan-harapan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bahkan kalau sekiranya ada jemaat Tuhan yang terbaring sakit di rumah pun di rumah sakit, tangan Tuhan yang akan tertumpang untuk menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon hikmat akal budi kemampuan daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan semuanya, kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa bagi gembala kami. Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi kemampuan daripada Tuhan dalam menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan juga semua kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Sehingga setiap pelayanan kami, nama-Mu Tuhan ditinggikan, dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua di jemaat ini Tuhan. Engkau senantiasa menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan melimpahkan kesehatan, kekuatan,
keberkatan di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menyempurnakan ibadah kami pada saat ini, menyempurnakan pujian penyembahan kami. Engkau menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan, menyempurnakan setiap doa-doa permohonan kami. Biarlah Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dalam ibadah kami. Bahkan juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pada hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalan-Mu yang sempurna, kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saatnya Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam kehidupan keluarga kami, dalam pelayanan kami. Bahkan dimanapun juga Tuhan tempatkan. Biarlah kami senantiasa menyaksikan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai dan memampukan kita senantiasa hidup dalam kasih Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.